Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Tentunya setiap kita yang ada saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita hebat, tapi semua karena kasih dan anugerah yang masih Tuhan selalu berikan dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan khususnya pada saat pagi hari ini kita akan sama-sama melihat, kita akan sama-sama belajar untuk mengerti apa arti bagi setiap kita untuk kita menjadi pengikut Kristus. Dan tentunya untuk menjadi pengikut Kristus, kalau kita nantinya akan membaca dalam teks kita, di dalam Efesus pasal yang keempat, menjadi pengikut Kristus itu artinya kita menanggalkan manusia lama kita dan kita mengenakan manusia baru. Menjadi pengikut Kristus itu artinya kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kita meninggalkan kebiasaan buruk kita yang dulu mungkin kita lakukan dan sekarang kita berjalan di dalam kehidupan baru yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kita. Nah, kalau kita sama-sama melihat dalam teks kita dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai dengan 32, ayat yang cukup panjang tapi kita akan melihat bersama-sama. Dalam Efesus 4, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32, di situ dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau kita melihat di sini dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca, di sini kita akan melihat Paulus, dia dengan jelas memperlihatkan kepada kita perbedaan antara orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang yang mengenal Allah. Orang-orang yang mengenal Allah adalah orang-orang yang hidup di dalam manusia barunya. Orang-orang yang mengenal Allah, mereka akan selalu menempatkan Kristus sebagai pusat dari segala hal. Jadi pusat dari kehidupannya, seluruh aspek kehidupannya adalah pribadi Kristus sendiri. Melalui proses pengenalan akan Kristus,
Melalui proses mengenal Kristus, mereka akan terus-menerus menempuh proses yang akan membuat mereka semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Jadi ketika mereka semakin hari semakin serupa dengan Kristus, itu artinya segala hal yang keluar dari kehidupannya, itu adalah segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang ke-32, di situ ditekankan bahwa kasih dan pengampunan. Jadi kalau kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita adalah anak-anak Allah, itu artinya kasih dan pengampunan itu seharusnya nampak dari kehidupan kita. Karakteristik dari orang-orang percaya itu adalah kasih dan pengampunan. Nah, tapi sebelumnya terlebih dahulu kita mau lihat bagaimana sebenarnya keadaan orang-orang yang hidup di dalam manusia lamanya. Orang-orang yang hidup di dalam manusia lamanya dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, siapa orang-orang yang tidak mengenal Allah ini? Di ayat-ayat yang tadi sudah kita baca, Paulus mendeskripsikan orang-orang yang tidak mengenal Allah itu di ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka adalah orang-orang yang memiliki pikiran yang sia-sia. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang gelap. Mereka hidup di dalam kebodohannya, mereka degil, mereka hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Dan pada akhirnya yang mereka lakukan adalah mereka menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan mereka berbuat segala kecemaran. Mereka berbuat segala sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki. Yang sangat jauh dari apa yang namanya kebenaran Tuhan. Nah, menunjuk pada figur manusia lama ini, orang-orang yang tidak mengenal Allah ini, oleh karena itu di sini Paulus menasehatkan jemaat-jemaat di sana. Bahkan bukan jemaat-jemaat di sana, tapi Paulus mengingatkan kita. Paulus menasehatkan kepada kita semua akan identitas kita sebagai orang-orang yang mengenal Allah. Tentunya saya yakin dan percaya bahwa setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sini, kita adalah orang-orang yang mengenal Allah. Kita adalah pengikut-pengikut Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Dan dikatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa dia adalah mengenal Allah, dikatakan bahwa dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang 21, kalau kita baca kembali, Efesus 4 ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayat yang ke-21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Kristus. Artinya setiap kita, orang-orang yang sudah mengenal Allah, yang hidup kita ini terus-menerus harus berjalan di dalam manusia barunya, kita itu adalah orang-orang yang seharusnya hidup di dalam pengenalan akan Allah. Karena kita telah belajar mengenal Allah. Jadi kita tidak sama lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita tidak sama lagi seperti orang-orang yang masih mengenakan manusia lamanya. Karena apa? Karena kita telah belajar untuk mengenal Kristus. Artinya kita mempunyai hubungan dengan Kristus. Jadi kembali lagi di sini Paulus mengingatkan bahwa kita itu adalah orang-orang yang sebenarnya sudah mendapatkan anugerah Allah. Kita adalah orang-orang yang mendapatkan kasih Allah. Di mana dulu mungkin kita berjalan di dalam kecemaran. Mungkin dulu kita berjalan di dalam kegelapan. Mungkin dulu kita berjalan di dalam hawa nafsu kita, kebodohan diri kita. Tapi kemudian Allah mengambil inisiatifnya dan menarik kita keluar dari hal-hal itu. Oleh karena itu kepada kita-kita inilah, kepada orang-orang yang sudah diselamatkan, kepada orang-orang yang sudah menerima anugerah Allah, Paulus mengingatkan kepada kita, supaya kita harus sadar diri, kita harus tahu, kalau kita sudah menerima anugerah Tuhan, ya seharusnya kita berjalan di dalam anugerah keselamatan itu.
Artinya kita harus menunjukkan bagaimana sih sebenarnya pengikut Kristus yang sejati itu seperti apa. Anak-anak Tuhan yang sejati itu seperti apa. Berjalan di dalam manusia baru itu seperti apa. Karena hal-hal seperti inilah yang harus keluar dari kehidupan kita. Buat apa Tuhan sudah menebus kita dari kehidupan kita yang lama, tapi kemudian yang terjadi adalah kita masih berjalan dalam kehidupan kita yang lama. Tuhan menebus kita bukan hanya membuat kita dari orang yang jahat kemudian jadi orang yang baik, tidak. Tapi kita yang dulunya mati, kita dihidupkan kembali karena keselamatan yang Tuhan berikan. Karena inisiatif yang Tuhan lakukan untuk setiap kehidupan kita. Kalau kita sudah dihidupkan, tentunya kita tidak mau untuk mati lagi kan. Tapi kita mau berjalan di dalam kehidupan kita yang baru. Jadi kita jangan lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena apa? Karena ketika kita mengenal Kristus, maka artinya kita sudah menanggalkan kehidupan kita yang lama. Dan pada saat itu juga, kita mengenakan manusia baru kita. Kita mengenakan kehidupan yang baru, yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Tapi kalau kita melihat kondisi ini, tidak berhenti sampai di situ saja. Kalau kita melihat Paulus di sini memakai istilah yang berarti kita terus-menerus diperbaharui. Hal ini menunjukkan bahwa pembaharuan, pengudusan, orang percaya itu merupakan karya dari Roh Kudus yang pada akhirnya memampukan kita agar kita terus-menerus diperbaharui. Dari hari ke hari kita terus-menerus diperbaharui. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, jadi setiap kita ini diperbaharui dalam hal apa? Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-23, Efesus 4 ayat yang ke-23, di situ dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi kita diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Jadi sangat jelas kalau kita melihat di sini bahwa pembaharuan yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya, di dalam kehidupan orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah pengikut Kristus, mereka adalah anak-anak Tuhan, itu ada pembaharuan roh dan akal budi atau pembaharuan pikiran seseorang yang semakin serupa dengan Kristus. Jadi bukan semakin serupa dengan dunia, tapi seharusnya pembaharuan yang terjadi itu membawa kita semakin serupa dengan pribadi Kristus. Dan oleh karena itu, Paulus menyadari bahwa ternyata tanda seseorang mengenakan manusia barunya itu terlihat dari perubahan akal budi, perubahan pola pikir mereka yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga ketika pikiran mereka diubahkan, ketika akal budi mereka diubahkan, perilaku mereka juga nampak karena pikiran mereka telah diubahkan. Oleh karena itu terlihat dari apa yang mereka lakukan. Bagaimana mereka men-treat seseorang, memperlakukan seseorang, itu terlihat dari kehidupan kita. Makanya kalau Bapak Ibu membaca nanti di dalam Efesus ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32, di situ Bapak Ibu akan melihat bahwa Paulus menjabarkan serangkaian nasihat praktis sebagai wujud orang yang telah mengenakan manusia barunya. Orang yang sudah berjalan di dalam manusia barunya. Nah, tapi pada saat pagi hari ini, kita akan sama-sama melihat dan kita akan fokus ke ayat yang ke-32. Kalau kita membaca lagi di dalam ayat yang ke-32, Efesus 4 ayat yang ke-32, di situ dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau kita melihat di sini, yang Paulus lakukan adalah Paulus kembali memberikan paradigma yang benar tentang
apa itu menjadi pengikut Kristus. Yang pertama di ayat yang ke-32 di situ dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Jadi di sini Paulus memberikan perintah yang berupa ajakan kepada jemaat-jemaat di Efesus. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Paulus mengingatkan kita kembali, menasehatkan kita kembali, ramahlah seorang terhadap yang lain. Nah, kalau kita melihat kata tetapi di sini memiliki arti yang penting bagi jemaat pada waktu itu. Memiliki arti yang penting bagi jemaat Efesus. Karena kalau kita melihat di sana, Paulus sedang mengarahkan mereka kepada paradigma berpikir yang benar tentang kekristenan yang mereka jalani pada waktu itu. Bagi jemaat-jemaat di Efesus. Kalau kita melihat kata tetapi memberikan sebuah arahan yang jelas akan tindakan selanjutnya. Apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kalau pada ayat-ayat sebelumnya, Paulus memberikan kepada kita hal-hal konkret atas apa yang salah yang telah mereka jalani. Telah jemaat-jemaat di Efesus jalani, tapi sekarang Paulus memberikan paradigma yang baru tentang mengikut Yesus itu seperti ini. Menjadi pengikut Kristus itu seperti ini seharusnya. Di sana dikatakan hendaklah, tetapi hendaklah. Jadi Paulus sedang memberikan arahan yang jelas kepada mereka yang seharusnya mereka lakukan. Itu seperti apa? Menjadi pengikut Kristus yang harus kamu lakukan itu seperti ini. Yaitu ramah seorang terhadap yang lain. Jadi bukan cuma buat jemaat di Efesus, tapi buat jemaat yang ada di sini juga. Untuk kita semua. Yaitu ramah seorang terhadap yang lain. Nah di sini Paulus sebenarnya dia mengajarkan kembali apa yang Yesus ajarkan tentang hukum yang kedua. Kalau kita membaca di dalam Matius 22 ayat yang ke-39, ayat yang sudah tidak asing lagi untuk kita semua, Matius 22 ayat yang ke-39, di situ dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita melihat di sini, Paulus mengarahkan kasih yang tulus kepada orang lain tanpa imbalan. Dan hal ini bisa kita lihat pada bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya kalau kita kembali dalam teks kita di Efesus 4 ayat yang ke-32, bagian selanjutnya yang ditekankan oleh Paulus. Dia mengatakan di sana penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Jadi pada poin ini kita bisa melihat bentuk dari perintah yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus. Jadi hendaklah kamu penuh kasih mesra dan mengampuni. Dan kalau kita melihat dua hal ini, seharusnya adalah hal yang kita lakukan. Dua hal ini merupakan hal yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang percaya. Dilakukan oleh setiap pengikut-pengikut Kristus. Dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Kasih dan pengampunan. Nah, berbicara tentang kasih dan pengampunan, khususnya berbicara tentang pengampunan, tentunya kalau kita menyadari hal ini merupakan salah satu konsep yang mendalam dan penting di dalam Alkitab mengenai pengampunan. Alkitab mengajarkan banyak hal tentang pengampunan. Baik dalam konteks hubungan dengan Allah, baik dalam konteks manusia maupun dalam hubungan sesama kita manusia, Alkitab banyak mengajarkan akan hal itu di dalam Alkitab. Dan hal ini, pengampunan, seringkali itu terlihatnya sederhana. Mungkin kita mendengar khotbah di gereja, terdengarnya itu sederhana. Tapi ketika kita yang menjalani, pengampunan itu bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Nah, kalau kita melihat apa sih sebenarnya arti dari mengampuni? Dalam perumpamaan tentang pengampunan di dalam Matius 18 ayat yang ke-23 sampai 35, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah. Kita akan melihat bahwa di sana
Yesus menyamakan pengampunan seperti membebaskan atau menghapuskan hutang. Jadi ini mengandung makna bahwa sebenarnya tidak ada lagi tuntutan dari orang yang mengampuni kepada orang yang diampuni. Mengampuni artinya kita memaafkan orang tersebut. Mengampuni itu artinya kita memaafkan perbuatan yang mereka lakukan. Berarti kita tidak lagi kesal, kita tidak lagi sakit hati kepada orang tersebut terhadap perbuatan atau kesalahan yang mungkin mereka lakukan dalam kehidupan kita. Dan memang sekali lagi, hal ini tidak mudah untuk kita lakukan. Tapi kita harus lakukan. Karena apa? Karena itu yang Tuhan ajarkan untuk kita mengampuni. Itu yang Tuhan kehendaki untuk setiap kita mengampuni orang lain. Untuk setiap kita mengasihi sesama kita. Itu yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak mau untuk mengampuni, maka kita perlu melihat lagi kehidupan kita. Jangan-jangan saya masih mengenakan manusia lama saya. Kalau saya tidak mau belajar untuk mengampuni. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa? Kenapa kita harus mengampuni? Tentunya kita harus mengampuni karena sebenarnya kita bukan hanya memikirkan diri kita saja. Tetapi ketika kita mengampuni, sebenarnya yang terjadi adalah kita memberikan kesempatan bagi orang lain untuk mereka bertobat. Karena seringkali yang terjadi adalah kita berpikir, oh ketika saya mengampuni, itu supaya saya menjadi tenang, supaya ada damai dalam hidup saya, supaya ada sukacita dalam hidup saya. Dan hal itu tidak salah. Memang benar, ketika kita melepaskan pengampunan, ketika kita memberikan pengampunan, yang ada dalam hidup kita tentunya damai sejahtera, sukacita, ketenangan, dan lain sebagainya. Tapi lebih dari itu, kita ingin karena kita rindu bahwa orang lain itu bertobat. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-3 sampai 4, dalam Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-3 sampai 4, di situ dikatakan, jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu, dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Jadi sangat jelas kita lihat di sini. Tapi kalau kita mau melihat, di situ dikatakan tegurlah dia. Jadi kita menegur orang tersebut itu bukan karena saya mau menegur orang itu karena saya pengen balas dendam. Bukan. Itu motivasinya berbeda. Tapi pada saat kita menegur orang tersebut akan kesalahan yang mungkin mereka lakukan, itu karena dalam hati kita memiliki kerinduan untuk melihat mereka menyadari akan kesalahan yang mereka lakukan. Kita mau melihat mereka bertobat dari kesalahan yang mereka lakukan dan pada akhirnya orang tersebut menjadi bertobat. Itu motivasi kita ketika kita menegur seseorang. Bukan karena kita mau balas dendam. Bukan karena kita sengaja pengen ngasih tahu nih loh, biar kamu tahu kalau kamu tuh salah. Yang benar itu saya, bukan seperti itu. Bahkan kalau kita lihat, Yesus sendiri, dia pun mengampuni setiap kehidupan kita. Dia mengampuni setiap kehidupan kita karena dia pun kalau kita melihat ingin memberikan kesempatan bagi kita untuk kita bisa bertobat dari dosa-dosa kita. Dari kesalahan-kesalahan kita. Dari pelanggaran-pelanggaran kita. Jadi kalau kita mau melihat konsep mengampuni dalam kekristenan itu seperti ini seharusnya. Untuk setiap kita orang-orang percaya. Dan kalau kita melihat di ayat yang ke-32, bahkan di situ dikatakan Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau kita melihat, kenapa kita harus mengampuni? Dikatakan Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pada bagian yang terakhir ini,
Paulus dia mengajarkan landasan yang benar tentang apa yang telah diajarkan. Paulus dia menunjuk kepada subjek tunggal yang sempurna, yang telah menjadi teladan yang baik buat kita semua. Dan tidak lain itu adalah pribadi Kristus sendiri. Yesus sendiri yang menjadi teladan. Jadi kalau kita bertanya sekali lagi, kenapa kita harus mengampuni? Karena kita sudah terlebih dahulu merasakan kasih itu. Karena kita sudah terlebih dahulu merasakan pengampunan yang begitu besar. Kita terlebih dahulu sudah merasakan pengampunan yang begitu luar biasa itu. Yesus sudah menjadi teladan yang sempurna bagi setiap kehidupan kita, baik dalam hal pengampunan dosa kepada umat manusia. Bahkan hal ini ditekankan oleh Yesus sendiri yang mengajarkan kepada pengikutnya untuk mengampuni satu sama lain sebagaimana Allah telah mengampuni mereka. Oleh karena itu pada saat pagi hari ini, tentunya kita menyadari bahwa pengampunan itu bukanlah hal yang mudah. Kalau kita mendengar khotbah ini, oh ya mungkin gampang bisa didengar, bisa diserap. Tapi ketika kita berada dalam situasi di mana kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita, yang berkhianat kepada kita, untuk kita mau memberikan pengampunan, untuk kita mau mengampuni orang tersebut, itu sangat susah. Tapi mari kita sebagai orang percaya, kita sebagai pengikut Kristus, kita mau mengikuti teladan yang Kristus sudah contohkan untuk kita semua. Mengampuni itu memang susah. Kalau kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita memandang salib Tuhan, kita mengingat lagi akan kasih dan pengampunan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Maka saya yakin dan percaya bahwa kita akan dimampukan untuk kita bisa mengampuni orang lain. Karena apa? Karena saya saja, kita semua saja yang sebegitu berdosanya. Kita saja yang sebegitu bobroknya, tapi Tuhan masih mau mengampuni kita. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bertobat, untuk kita berbuat yang baik. Siapa kita sebagai manusia yang berdosa, yang tidak mau mengampuni sesama kita, sesama pendosa, sesama orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Jadi sekali lagi pada saat pagi hari ini, mari, kalau mungkin berat untuk kita mengampuni, tapi kita mau pandang kepada salib Tuhan, kita mau mengingat lagi akan kasih dan pengampunan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk kita bisa menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Untuk kita bisa terus berjalan di dalam kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan rindukan bagi setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan.